Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah tentang Umar bin Khattab, yaitu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang kisahnya, kita kenalan dulu yuk. Nama lengkap Umar yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ria bin Abdullah bin Adi bin Ka'ah bin Lu'ay. Umar lahir pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun gajah, yaitu sekitar 584 sampai 3 November 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau merupakan khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar Asy-Siddiq yang dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah SAW karena bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan di tangannya lah peradaban Islam mulai eksis dan menyebar di berbagai wilayah. Dan Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Nah, setelah mengenal siapa Umar bin Khattab, kita juga harus tahu nih nasab Umar, yaitu siapa ayah dan ibunya. Ayahnya bernama Al-Hattab bin Nufail serta ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Nah, setelah itu sifat dan karakter Umar bin Khattab apa aja sih? Dimulai sejak Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala. Dan tidak hanya itu saja, sifat dan karakter Umar yang sangat terkenal yaitu beliau juga dikenal dengan ketegasannya, hingga banyak hal yang menunjukkan bahwa gelar pemberian Rasulullah SAW ini yang dirasanya sangatlah tepat, karena saat itu di saat orang lain ragu, Umar justru berani dan seringkali bahasa yang keluar dari lisannya ketika ada yang melecehkan Islam, beliau berkata seperti ini, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk tebaskan lehernya dengan pedangku." Dan dengan ketegasannya ini juga Umar mendapatkan julukan Al-Faruq oleh Nabi Muhammad. Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, yang artinya membedakan, karena beliau menunjukkan keislaman di Mekah saat itu. Nah, dengan Islam itulah Umar mampu membedakan antara kafir dan iman. Tetapi meskipun Umar dikenal dengan keras dan ketegasannya, ia adalah seorang yang adil, pandai, penyayang terhadap sesama juga loh teman. Selanjutnya, kelebihan dan keutamaan beliau sangatlah banyak, yaitu di sini saya akan menjelaskan salah satunya. Beliau menjadi prajurit garda terdepan dalam perang-perang yang pernah dilakukan bersama Rasulullah, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khibar, serta penyerangan di Syria. Pada tahun 622 Masehi, Umar ikut bersama Nabi Muhammad dan pemeluk Islam lainnya berhijrah ke Yatsrib yang sekarang dikenal dengan Madinah. Ia dianggap sebagai seorang yang paling disegani oleh kaum muslim pada masa itu, karena ia dikenal sebagai orang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad dan ajaran Islam pada setiap kesempatan yang ada. Bahkan ia tanpa ragu menentang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama Umar untuk ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Nah, aku juga di sini mau menjelaskan kisah singkat saat Umar memeluk Islam saat itu. Nah, di sini diriwayatkan bahwa Umar menjumpai saudarinya
yang saat itu sedang membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Ketika melihat saudarinya berdarah oleh pukulannya, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Dan saat itulah Umar menjadi terguncang oleh apa yang ia baca tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Umar menyatakan bahwa ia memeluk Islam. Nah, jadi dia sudah memeluk Islam pada saat itu ketika kejadian ia ingin membunuh saudarinya ini. Selanjutnya, sedikit cerita di sini ada kisah yang sangat terkenal dari kisah Umar bin Khattab yang terdapat pula di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu pada peristiwa yang berkaitan dengan kegelisahan Umar tentang maraknya minuman keras di tengah umat Islam pada saat Rasulullah sedang berdakwah. Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat Rasulullah di garda terdepan yang membela Rasulullah dan memberikan penegasan kepada umat Islam pada saat itu yang menyangkal adanya dakwah Rasulullah terkait dengan khamar atau minuman beralkohol. Nah, dan pada saat itu masanya khamar itu belum diharamkan, dan lagi pula pada masa itu masih banyak tradisi yang menjadikan minuman keras sebagai sajian umum untuk mengakrabkan suasana. Saat itu memang telah ada ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung dampak buruk minuman keras atau khamar ini. Namun hanya saja belum ada sampai pada tahap keputusan bahwa khamar itu diharamkan. Nah, maka dari beberapa sahabat Rasulullah masih ada yang gemar menenggak atau meminum minuman keras ini. Tetapi di antara mereka termasuk Umar bin Khattab lama-kelamaan justru khawatir akan imbas jangka panjang dari khamar ini. Jadi Allah memberikan pencerahan kepada Umar bin Khattab tentang buruknya atau imbas buruk yang akan terjadi dari jangka panjang khamar ini. Nah, beritanya atau kisahnya pada saat itu yaitu ketika para sahabat kerap lalai tentang rokaat sholatnya. Nah, kenapa mereka kerap lalai terhadap rokaat sholatnya? Yaitu karena mereka menunaikan ibadah itu dalam keadaan masih pengaruh alkohol. Maka di setiap kesempatan Umar sering bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kepadanya ia bertanya, kapankah Allah mengharamkan minuman keras ini? Dan akhirnya turunlah firman Allah yang terkenal ini, yakni surah Al-Maidah surat kelima ayat 90 yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah atau adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, setelah datangnya dan turunnya firman Allah tentang surat Al-Maidah ayat 90 ini tentang hukum haramnya khamar, maka tidak ada satupun orang Islam yang meminum minuman keras tersebut. Bahkan kisah yang terkenal pada saat itu, Umar bin Khattab ini langsung mengangkat pedangnya untuk menebas botol khamar pada saat sedang diminum oleh sahabat-sahabat lainnya. Jadi oleh sebab itu sahabat Rasulullah ini, Umar bin Khattab itu terkenal dengan ketegasannya dalam menegakkan ketetapan atau firman dan keputusannya Allah, yaitu terkenal dengan tebasan pedangnya, bahkan sampai mendapat julukan atau sebutan singa dari padang pasir. Seperti itu. Selanjutnya
Kisah teladan yang dapat kita petik dari kisah kehidupan Umar bin Khattab ini bahwa kita harus tegas atas apa yang sudah menjadi ketetapan firman Allah. Semoga kita termasuk umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.